Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita." Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, "Apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?" Lalu kata mereka, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad." Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, "Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita." Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu. Biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita." Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Samuel 5. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam pasal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memerlukan manusia untuk membela namanya. Ia sanggup berperang dan menunjukkan kuasanya sendiri. Di dalam ayat 1-5 yang pertama kita melihat tabut Allah di Dagon. Orang Filistin membawa tabut Allah ke kota Asdod dan meletakkannya di dalam kuil Dagon, dewa mereka. Namun keesokan harinya, patung Dagon jatuh tersungkur di hadapan tabut Tuhan. Mereka menegakkannya kembali, tapi hari berikutnya kepala dan tangan Dagon patah, hanya batang tubuhnya tersisa. Ini menunjukkan bahwa tidak ada Allah lain yang dapat berdiri di hadapan Allah yang hidup.
Tuhan menghancurkan simbol penyembahan berhala bangsa itu tanpa bantuan manusia. Yang kedua, di dalam ayat 6-12, hukuman Tuhan atas orang Filistin. Setelah tabut berada di Asdod, tangan Tuhan menjadi berat atas penduduknya. Mereka diserang penyakit borok atau bengkak. Yang kedua, ketakutan besar melanda seluruh kota. Orang Asdod memindahkan tabut ke Gad, lalu ke Ekron. Tetapi dimanapun tabut itu ditempatkan, itulah Tuhan mengikuti mereka. Akhirnya mereka menyadari tabut Allah Israel jangan tinggal pada kita, sebab tangannya keras atas kita. Tuhan membuktikan bahwa kehadirannya kudus dan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Pelajaran iman dari 1 Samuel 5 yang pertama adalah Tuhan berdaulat penuh. Ia tidak butuh bantuan manusia untuk membela namanya. Yang kedua, Allah yang hidup mengalahkan berhala. Segala hal yang kita tinggikan di atas Tuhan akan direndahkan. Yang ketiga, hadirat Tuhan membawa kuasa dan kekudusan. Orang yang tidak hormat kepadanya akan mengalami teguran. Yang keempat, Tuhan menjaga kehormatannya sendiri. Walau umatnya gagal, Tuhan tetap menunjukkan kemuliaannya. Sebagai kata penguatan kepada kita, mungkin ada masa di mana kita merasa seperti tabut Tuhan di tangan musuh, terasing, lemah, dan seolah kalah. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah kalah. Ia tetap bekerja, bahkan ketika manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kita diam dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Dia akan membuktikan kuasanya melawan segala hal yang menindas dan mempermalukan umatnya. Karena itu, biarlah kita belajar untuk menjaga kekudusan hadirat Tuhan, tidak mencampur ibadah dengan hal duniawi, percaya bahwa Tuhan sanggup membela umatnya dengan caranya sendiri. Berdiam dirilah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11. Tuhan yang mengalahkan Dagon adalah Tuhan yang juga mampu menumbangkan setiap berhala dan tantangan dalam hidup kita hari ini, karena Ia Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.